Banyak orang yang skeptis mengelola uang dengan gaji 3 juta rupiah. Dapat dimengerti bahwa mengelola keuangan bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika gaji tidak terlalu tinggi. Namun nyatanya, tentunya jika kalian mengetahui teknik-teknik pengelolaan keuangan, hal ini tidak lagi sulit. Berikut ini adalah tips mengelola keuangan 3 juta dengan efektif. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu pola pikir keuangan. Pola pikir keuangan ini sangat penting sebelum kalian mulai mengelola dan menyimpan keuangan kalian, karena pola pikir ini memiliki dampak besar pada kegagalan atau kesuksesan finansial berikutnya. Inilah pola pikir yang harus kalian miliki. Pola pikir yang pertama adalah, jangan lupa bersyukur. Pola pikir ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengelola penghasilan 3 juta rupiah. Mengapa? Karena dengan bersyukur, kalian berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Pola pikir ini juga memudahkan pengaturan diri untuk menghindari sikap berlebihan, karena yang benar-benar kaya adalah mereka yang pandai untuk bersyukur. 2. Memiliki mental yang kuat. Bagi mereka yang ingin mengelola uangnya, aspek mental menjadi penting, karena berkaitan dengan kesadaran diri. Bangun semangat yang baik setiap hari, dan kuatkan tekad kalian untuk mengelola keuangan secara konsisten, sehingga dapat memiliki kehidupan keuangan yang sehat di masa depan. Setelah mengetahui pola pikir yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan, selanjutnya, ini adalah tips yang bisa kalian gunakan dalam mengatur keuangan, terutama untuk kalian yang saat ini memiliki gaji di kisaran 3 juta rupiah. 1. Gunakan metode 10, 20, 30, 40. Dengan metode ini, kalian tetap bisa menikmati hidup walau dengan pendapatan 3 juta saja. Menggunakan metode 1, 2, 3, 4 bisa jadi solusinya. Berikut uraiannya. 10% alokasikan untuk entertainment dan juga amal. Dengan mengalokasikan pengeluaran menggunakan metode ini, kalian tetap bisa jalan-jalan santai, berkumpul bersama teman, atau membeli sesuatu yang kalian inginkan. Begitu juga dengan amal, sisihkan uang untuk orang yang kurang mampu, karena hal ini akan menambah rasa syukur kalian. 20% alokasikan untuk menabung dan juga tujuan jangka panjang. Dalam menata keuangan, salah satu yang dipersiapkan adalah keuangan di masa depan, berupa dana darurat, dana pendidikan, dan lainnya. Dana ini juga bisa digunakan untuk tujuan keuangan lain seperti yang nanti akan dijelaskan di poin berikutnya. Dana nominal yang kalian bisa sisihkan sebanyak Rp600.000. 30% alokasikan untuk cicilan. Alokasi 30% adalah besaran maksimal pengeluaran cicilan ataupun hutang. Contoh cicilan ini, seperti untuk kendaraan, rumah, peralatan elektronik seperti laptop atau smartphone. Cicilan ini wajib berupa hal yang membantu kalian lebih produktif, atau sesuatu yang menunjang pekerjaan kalian. Bila masih memiliki cicilan ataupun hutang sebelumnya, gunakan budget ini untuk melunasi, dan tidak menambah cicilan atau hutang lagi, sampai semuanya lunas terlebih dahulu. 40% alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari menjadi kebutuhan yang paling penting. Ini menyangkut biaya makan, tagihan listrik, internet, transportasi, tempat tinggal dan lainnya. Semua hal yang bersifat pokok dan gaya hidup masuk ke dalam alokasi ini. Budget ini bisa menjadi patokan tentang gaya hidup yang kalian terapkan saat ini, apakah sudah sesuai atau malah tidak cukup. Jika tidak cukup, saatnya benahi keuangan kalian. Untuk kalian yang memiliki gaji 3 juta rupiah, alokasi budget kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan sebesar Rp1.200.000. Persentase dan alokasi dana di atas bisa kalian modifikasi sendiri, dan bisa disesuaikan dengan prioritas dan keadaan kalian sekarang. 2. Memiliki tujuan keuangan. Memiliki tujuan keuangan adalah poin terpenting dalam pengelolaan keuangan. Jika tidak, kalian akan menghabiskan uang secara impulsif. Ketika kalian tahu tujuan kalian, kalian dapat mengontrol pengeluaran kalian dan tahu kemana uang kalian pergi.
Pertama, tetapkan tujuan yang realistis. Tetapkan tujuan yang realistis sehingga kalian tidak terjebak oleh tujuan yang tidak dapat dicapai. Juga, tujuan keuangan yang tidak realistis dapat menyebabkan perasaan ketidakmampuan keuangan dan hilangnya motivasi dan kepercayaan diri. Kedua, kategorikan tujuan keuangan kalian. Kalian baru belajar manajemen keuangan, tapi sudah memiliki tujuan untuk dekade berikutnya. Apakah boleh? Tentu saja tidak apa-apa dan boleh-boleh saja, tapi itu akan sangat mengganggu kalian. Oleh karena itu, buat kategori untuk tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ketiga, buatlah daftar pengeluaran kalian saat ini. Setelah menetapkan tujuan keuangan kalian, kalian juga harus membuat daftar pengeluaran bulanan. Ini akan membantu kalian mengetahui di mana uang kalian dialokasikan. Poin ini penting, karena banyak orang yang meremehkan dalam hal pencatatan pengeluaran sehari-hari. Ini adalah beberapa contoh pengeluaran yang harus dicantumkan setiap bulannya, antara lain, tagihan listrik, internet, tempat tinggal, kebutuhan makan, transportasi, pendidikan, tabungan, dan lain-lain. Pisahkan juga pengeluaran di luar pengeluaran pokok, antara lain, entertainment, amal, memberi orang tua, hutang dan lainnya. 3. Konsisten dijalankan. Tidak ada yang mengatur keuangannya dalam setahun, apalagi sebulan. Proses pengelolaan keuangan berlanjut sepanjang hidup kalian. Saat kebutuhan kalian berubah, begitu juga penghasilan kalian. Jadi, tetaplah konsisten dan lacak pengeluaran kalian dari hari ke hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun. Begitu juga pendapatan. Menggunakan beberapa metode di atas, dan memiliki sikap positif terhadap keuangan pribadi, dapat membantu kalian mencapai tujuan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Hal yang paling penting, hentikan gaya hidup hedonistik kalian dan menjadi terlalu konsumtif. Kalian bisa memulainya dengan belajar tentang kebutuhan dasar yang dibutuhkan seseorang untuk bahagia. Berpenghasilan 3 juta pun tetap bisa bahagia. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan nantikan video seputar keuangan lainnya, tetap di channel Jurnal Putra. Terima kasih.